Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu 21 sesudah Pentakosta. Bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui tayangan live streaming, kiranya ibadah ini menjadi perayaan kita akan pemeliharaan Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nona Noparia Simajuntak STH dari Gemindo Nafiri. Ungkapan situasi. Krisis melanda dunia, hidup seakan tiada asa. Ya Allah yang mencinta, sendengkanlah murka. Nyawa berguguran, perut merintih kelaparan. Ya Allah kehidupan, hadirlah dan bangkitkan harap. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada saat hari ini dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Sedengkanlah telingamu ya Allah kepada teriak kami meminta tolong. Krisis melanda dunia, hidup seakan tanpa asa. Ya Allah yang mencinta, segeralah menolong kami. Nyawa gugur tak berdaya, perut merintih kelaparan. Ya Allah pemulih, hadirlah dan bangkitkan harap. Kami berseru, tapi tangan enggan terulur.
Kami mengeluh tapi sering hidup acuh tak acuh. Ya Allah kehidupan, kasihanilah kami. Kami memohon pembaruan-Mu, ya Allah. Dalam hidup kami yang kurang memperhatikan sesama, Kami memohon belas kasih-Mu, ya Kristus. menggerakkan kami untuk bersaksi bagi yang menderita. Kami memohon pemulihan-Mu, ya Roh Kudus. Bagi dunia yang menjerit karena pandemi dan krisis ekonomi, melalui kami dan gereja-Mu di dunia milik-Mu ini. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal, sekarang dan senantiasa. Amin. Masuk di dalam pemberitaan firman. Kita akan mempersiapkan untuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Kami tahu Bapa melalui firman-Mu kami dikuatkan. Melalui firman-Mu juga kami akan mendapatkan suatu damai sejahtera daripada Engkau. Dan kami tahu Bapa di saat kami memulai membaca firman-Mu ada satu oknum yang mencoba untuk mengganggu segala pikiran kami. Mari Bapa dari tempat ini Tuhan, kami mau dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya hanya otoritas Allah-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami. Untuk itu Bapa kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa
alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan mempersembahkannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman Allah. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang terkasih dan menuntut Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tadi telah simak, yaitu di Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Tema saya pada saat pagi hari ini adalah iman adalah sumber kekuatan. Setiap orang memerlukan kekuatan dalam hidupnya. Kekuatan tersebut akan dijadikan pegangan patokan dan sumber pengharapan dalam menjalani hidup. Dengan kekuatan yang ada, setiap orang yang dimampukan untuk tegar menghadapi kenyataan yang terjadi. Ia dapat berjalan apa yang diyakininya dengan kesungguhan dan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan sejati yang kita miliki adalah iman. Kalau kita bisa melihat di ayat yang pertama, imanlah yang membuat kita percaya bahwa Allah berkarya dalam kehidupan anak-anaknya. Kita dapat merespon dengan tepat dan benar atas karya Allah itu. Dan kita bisa baca di ayat yang ketiga. Selain itu, iman dapat menumbuhkan kekuatan sekaligus ketulusan untuk percaya kepada Allah. Contoh kita bisa melihat yaitu Habel di ayat keempat. Kita melihat bagaimana di ayat keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Yang kedua adalah Henok di ayat yang kelima, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan dia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Dan yang berikut adalah Nuh. Kita melihat bagaimana di ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hal ketiga tokoh ini, Alkitab inilah menjadikan iman mereka sebagai sumber kekuatan. Iman adalah sumber kekuatan dalam kehidupan orang percaya. Iman dalam bahasa Ibrani menggunakan kata aman. Kata tersebut memiliki arti sesuatu yang pasti, layak dijadikan pegangan dan sandaran yang kokoh. Dengan memiliki iman,
seseorang akan teguh dan mantap menjalani kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman sebagai sumber kekuatan memampukan setiap orang percaya memasrahkan hidupnya pada tuntunan Allah. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Seseorang yang memiliki iman kepada Allah akan menjalani kehidupannya dengan sukacita. Karena itu, jangan biarkan persoalan hidup mematahkan semangat kita. Sebaliknya, dengan iman, permasalahan apapun akan membuat kita makin kuat menjalani hidup bersama janji-janji Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita percaya bahwa dengan ada semangatnya iman, sehingga apapun masalah kita, sehingga itu akan membuat kita lebih lagi semangat. Dan kita tahu bahwa di dalam hidup ini, dalam menjalankan sesuatu apapun, mari kita mau tetap terus bersandar kepada Tuhan. Dan kita tetap terus berandalkan dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa iman adalah sumber kekuatan. Hanya Dialah menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dan kita yakin dan percaya melalui iman. Dan kita tahu bahwa hanya Allah lah yang selalu menguatkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa iman adalah sumber kekuatan. Tanpa iman adalah, saya mau katakan, adalah sia-sia. Dan kita yakin dan percaya melalui iman inilah membuat kita adanya suatu semangat dan adanya suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, di sini ada yang terakhir mau saya katakan bahwa iman sebagai sumber kekuatan memampukan setiap orang percaya. Artinya hanya dengan iman kita dimampukan dan kita memasrahkan pasrah dalam hidup kita. Bahkan kita minta dalam tuntunan Allah. Bahkan dikatakan seseorang yang memiliki iman kepada Allah akan menjalani kehidupannya dengan sukacita. Karena itu jangan biarkan persoalan hidup mematahkan semangat kita. Apapun masalah kita, jangan biarkan hal itu membuat kita menjadi mundur. Tapi kita mempunyai roh yang menyala di dalam Tuhan. Dan sebaliknya iman permasalahan apapun akan membuat kita makin kuat menjalani hidup bersama janji-janji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman. Umat Allah, mari berdiri di dalam kesatuan gereja Kristus di segala dan waktu dan tempat. Bersama-sama kita menyatakan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli.
biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Gereja tidak hadir bagi dirinya sendiri, melainkan hadir demi dunia milik Allah. Syafaat menjadi momen yang mengantari gereja dengan penderitaan dunia. Untuk itu, mari menjadi pendoa bagi dunia ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami memohon pada kesempatan ini bahwa di dalam saat-saat Tuhan, dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk itu Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan juga Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau sendiri yang beracara atas kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu Bapa, biarlah Tuhan kami mau mempunyai iman ya Tuhan, iman yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan memasuki beberapa pokok dosa syafaat kami. Tapi sebelumnya Tuhan Kau ampuni segala dosa kami, pelanggaran kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hati Engkau. Sehingga Tuhan, setiap doa kami ini layak-layak di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yaitu Bapak Satuan Tugas di lingkup nasional, Provinsi Kota dan Satgas GPIP di lingkup Sinoda dan Jemaat lokal. Mari Bapak kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan setiap tugas ya Tuhan yang dilakukan ya Bapak, biarlah Tuhan semua ini sesuai dengan rencana Engkau. Bahkan setiap provinsi dan kota Bapak, bahkan Tuhan Satuan Tugas dan GPIP di lingkup sinodal ya Bapak dan jemaat lokal. Mari Bapak, biarlah Kau sendiri ya Tuhan, Kau tutup mereka dengan kuasa darah-Mu Bapak. Bahkan juga Tuhan setiap Bapak pelayanan-pelayanan yang mereka sudah jalankan ya Tuhan, biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Untuk itu Bapak kami mau serahkan Tuhan di lingkup sinoda dan jemaat lokal. Mari Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan apapun Tuhan rencana ke depan Bapak, biarlah Tuhan Engkau sendiri ya Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan mereka. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk ya Bapak Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam upaya penanganan pandemi dan juga bencana yang masih terjadi di beberapa wilayah. Mari Bapak kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak, sehingga setiap bencana-bencana yang saat ini yang terjadi ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau sendiri turun tangan Bapak setiap bencana ini Bapak. Bahkan Bapak di saat dalam penanganan pandemi Bapak, biarlah Tuhan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendiri ya beracara Tuhan atas semuanya itu Bapak. Kami berdoa juga untuk para medis yang berjuang dan integritas rumah sakit dalam penanganan kasus COVID-19. Bapak kami juga berdoa ya Tuhan untuk masalah COVID ya Bapak, menangani kasus ini ya Tuhan, terutama di dalam integritas rumah sakit ya Bapak. Mari kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bahkan juga Tuhan di dalam setiap Bapak menangani kasus ini Tuhan, kami tahu Bapak banyak hal ya Tuhan yang kami melihat Tuhan sejak kasus COVID ini Bapak. Tapi biarlah Tuhan Engkau sendiri yang campur tangan Bapak dalam setiap Bapak dalam menangani kasus COVID ini ya Bapak. Bahkan juga Tuhan dalam rumah sakit Tuhan, terbatas rumah sakit ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau sendiri ya Bapak yang beracaranya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tim khusus penanganan vaksin di tingkat pemerintah dan rencana pendistribusian supaya merata. Bapak kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak supaya di penanganan vaksin ini Bapak terlaksana Tuhan di tingkat pemerintah Bapak, bahkan rencana pendistribusian supaya merata. Mari Bapak kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak, sehingga ya Tuhan
dalam penanganan ini Bapak berjalan dengan lancar Bapak. Bahkan juga Tuhan merata Tuhan, dan tidak Bapak pemilah-milah ya Tuhan, tetapi biarlah Tuhan Engkau mempersatukan Bapak, bahkan juga ya Tuhan, sehingga Bapak di dalam rencana penulisan itu Tuhan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pekerja non medis yang berada di dalam kerentanan tinggi, Def Ojo, penyaji makanan, public service, kurir dan lain-lain. Mari Bapak kami juga berdoa ya Tuhan, buat Bapak dalam kelemahan Bapak, para pekerja non medis ya Tuhan, yang berada dalam kelemahan ya Bapak, biar kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Kau sendiri ya Tuhan yang beracara ya Bapak. Bahkan juga Tuhan di dalam yang memerlukan dalam setiap dalam tenaga-tenaga yang mereka ya Tuhan, yang mereka masih dibutuhkan ya Bapak, biarlah Tuhan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak, sehingga ya Tuhan para pekerja dan medis ya Tuhan bisa bekerja sesuai dengan kehendak Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, usaha mikro, kecil dan penengah milik masyarakat untuk mengembangkan perekonomian. Mari Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dalam usaha mikro ini Bapak, dalam hal-hal Tuhan membukakan suatu usaha Bapak, memerlukan tenaga ya Tuhan, biarlah Kau sendiri yang beracara Bapak. Bahkan ya juga Tuhan untuk ke depan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan ambil bagian Bapak dalam setiap Tuhan, dalam usaha mikro, kecil dan menengah milik masyarakat, untuk mengembang perekonomian kami Bapak, terutama dalam keuangan ya Bapak. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan Engkau sendiri yang akan bekerjanya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk warga yang sakit Bapak, setiap nama-nama ya Tuhan yang ada pada saat ini ya Tuhan, biarlah Kau sendiri yang beracara Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami akan berdoa buat Bapak Paulus Patisiana, Saudara Olskados, Ibu Agustina, Ibu Sri Mundari, Saudari Frida, Ibu GNS Kuning, Ibu Siti, Bapak Yusuf Ahmad, Deaken Agus Pasetyo, Bapak JN Hatumena, Ibu Nina Novita, Saudari Maria, anak Siona Manau, Ibu Mawe. Mari Bapak, setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan mengalami kelemahan tubuh, biar Kau sendiri yang beracara Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kesembuhan hanya datang daripada Engkau. Engkaulah dokter dari segala dokter dan tabib dari segala tabib. Dan kami yakin dan percaya bilu-bilu penyakitnya Tuhan Engkau telah sembuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga yang didoakan dalam minggu ini ya Tuhan, yaitu dari keluarga Baraa, keluarga Nyonya Huse, keluarga Nyonya Regina, keluarga Andrianus, keluarga Baru Hutan Gultom, keluarga Nyonya Estevin, keluarga Ade Yohanes, keluarga Andis, keluarga D. Pretes, keluarga Pemus Tuhan, keluarga Resti, keluarga Nyonya Yesi, keluarga Tulung, keluarga Fanta, dan keluarga Mandangi. Mari Bapak, setiap nama-nama yang telah kami sebut tadi Tuhan, biarlah Kau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, aktivitas mereka Bapak. Biarlah Bapak mereka semakin giat, semakin tetap terus Tuhan mempunyai roh yang menyala-nyala dalam Engkau. Bahkan juga Tuhan, mari kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah Tuhan setiap doa sahabat kami ya Tuhan, biarlah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap doa-doa kami Bapa, biarlah Engkau sendiri akan menjawabnya Tuhan, sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa seperti Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, meski hidup terkadang berat, namun cinta kasih-Nya tetap menjadi alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Alkitab berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 118 ayat 1. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah, cinta kasih-Mu nyata sekalipun mentari nampak pudar. Janji pemeliharaanmu memungkinkan kami untuk hidup dan berkarya. Kami menyatakan syukur melalui persembahan sukarela yang tak sebanding dengan berkat-Mu. Pakailah dan terlebih jadikanlah hidup kami sebagai suatu kesaksian akan Allah yang memelihara hidup banyak orang. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, mohon perhatian sejenak untuk menyampaikan warta jemaat pada minggu ini. Pertukaran Minggu Oikumene warta nomor 14 halaman 6 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang melayani pada ibadah live streaming jam 10.00 WIB adalah Pendeta Novaria Simanjunta STH dari Gemindo Nabiri Cililitan. Pendeta Ekber Pariana Siombing STH Emin diutus ke GPKB Walang pada ibadah tatap muka di jam 9.30 WIB. Informasi lowongan pekerjaan warta nomor 27 di halaman 9. Diinformasikan kepada warga jemaat GPIB Tugu bahwa seorang desainer yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk membutuhkan pembuat pola atau penjahit dengan persyaratan perempuan menguasai cara membuat pola pakaian secara manual, mengerti dan dapat menjahit, mempunyai imajinasi untuk merealisasikan dari gambar ke dalam bentuk pola. Untuk informasi dapat menghubungi nomor WA 3942 850 9797 atau nomor HP 0813 0824 1931 dengan Ibu Michelin. Himbauan ibadah hari Minggu warta nomor 28 di halaman 9. Bapak Ibu, saudara-saudari, saat ini DKI Jakarta memasuki masa PSBB transisi. Oleh karena itu, Gereja GPIB Tugu akan dibuka kembali mulai hari Minggu tanggal 1 November 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ketat, antara lain kapasitas yang dibuka hanya 50%, akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah mengikuti ibadah, diwajibkan untuk selalu memakai masker, diwajibkan untuk mengisi daftar hadir yang lengkap yang telah disiapkan di penerima tamu dan duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Untuk jemaat
yang berusia 60 tahun ke atas, ibu hamil, dan anak-anak diharapkan untuk beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming di YouTube dengan kata kunci Gereja GBIB Tugu. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar kita semua tetap dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Himbauan poin penting dalam warta jemaat. Dihimbau kepada warga jemaat GBIB Tugu untuk dapat membaca juga beberapa poin dalam warta jemaat. Warta nomor 15 di halaman 6 tentang memperoleh pelayanan di GBIB Tugu. Warta nomor 20 halaman 7 tentang protokol kesehatan di areal GBIB Tugu. Warta nomor 24 di halaman 8 tentang kebersihan di dalam gedung gereja. Demikian untuk diketahui. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Novaria Simanjunta STH dari Gemindo Nafiri Cililitan yang melayani ibadah live streaming jam 10.00 WIB. Prokantor, organis, operator sound system, operator multimedia yang mendukung ibadah ini, dan seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming serta memberi persembahannya. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kegiatan, pelayanan atau laporan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan ke PHMJ atau kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, mohon perhatian sejenak untuk penyampaian arahan krisis center GBIB lingkup sinodal. Memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional melalui tema sinodal GBIB 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Maka GBIB terpanggil untuk terus terlibat secara nyata bersama pemerintah dan masyarakat guna mengintimasi seminimal mungkin mengurangi risiko bencana, khususnya bencana alam di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan seluruh jemaat, unit-unit misioner, dan presbiter GBIB harus turut ambil bagian dalam peringatan bulan pengurangan risiko bencana tersebut di bawah koordinasi pengurus krisis center yang telah terbentuk di tingkat jemaat maupun MUPEL, atau jika belum terbentuk maka di bawah koordinasi majelis jemaat atau badan pengurus MUPEL. Majelis jemaat dapat juga memberdayakan sumber daya insani jemaat yang bekerja atau terlibat di badan sosial kebencanaan seperti SAR, PMI, Tagana, BNPB, BPBD, Satgas PGI, dan seterusnya sebagai pelopor untuk membagi pengetahuan dan keterampilan. Definisi bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-undang ini sangat penting perannya dalam memayungi berbagai kebijakan dan program terkait penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia. Dari yang responsif menjadi proaktif untuk mendorong aspek kewaspadaan nasional, maka pemerintah telah menetapkan setiap tanggal 26 April dicanangkan sebagai Hari
Kesiapsiagaan Bencana Nasional atau HKBN. Serta pemerintah telah menetapkan juga Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional setiap tanggal 13 Oktober. Saat ini tren bencana alam di wilayah Indonesia yaitu 99% berupa bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Sejak awal 2020 hingga 22 September 2020 telah terjadi 2.127 kejadian, diantaranya 953 banjir, 489 puting beliung, 800 tanah longsor, 17 abrasi, 22 kekeringan, 187 kebakaran hutan atau lahan, 8 vulkanologi, dan 11 gempa bumi. 5 provinsi yang paling banyak terjadi bencana alam yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Data BNPB menunjukkan bahwa dampak bencana yang ditimbulkan telah menelan korban yaitu 290 jiwa meninggal, 24 jiwa hilang, 421 jiwa luka-luka, dan 3 juta lebih jiwa menderita dan mengungsi. Bencana juga menyebabkan 4.581 rumah rusak berat, 2.784 rumah rusak sedang, dan 9.833 rumah rusak ringan, dan 540.739 terendam. Selain itu, beberapa fasilitas publik pun rusak seperti 496 sekolah, 581 fasilitas ibadah, dan 112 fasilitas kesehatan, 109 dan 299 jembatan. Dampak bencana selalu menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan dibandingkan laki-laki. Kelompok lain yang terkena dampak adalah yang berkebutuhan khusus, orang tua, dan masyarakat adat. Peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana tahun 2020 oleh GPIB harus dimaknai sebagai sebuah proses pemberdayaan sumber daya insani yang berfokus pada kajian, perencanaan, pengorganisasian, serta aksi bersama masyarakat sebagai perwujudan tema sinodal. Tujuannya agar jemaat dan masyarakat mampu mengelola risiko, mengurangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana tanpa ketergantungan dari pihak luar. Potensi maupun ancaman gempa berskala lebih dari 8,7 skala Richter yang dikemukakan oleh ilmuwan ITB dan berdasarkan laporan yang juga bersumber dari data BMKG, maka perlu antisipasi untuk aksi mitigasi risiko bencana tsunami seperti perkiraan akan terjadi setinggi 20 meter bagi masyarakat dan jemaat di Selat Jawa. Selain hal tersebut, sebagai bencana nasional non-alam, maka dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang per 12 Oktober 2020 telah menelan korban 11.935 meninggal dan 336.716 konfirmasi positif. Warga jemaat harus selalu menerapkan pola hidup 3M dan 1D, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan doa. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana GPIB pada Oktober 2020 ini adalah sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun GPIB ke-72 Sinodal yang akan dilaksanakan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diharapkan hal yang sama dapat diselenggarakan juga oleh 324 jemaat dan 25 mumpul GPIB melalui ibadah minggu pada tanggal 18 Oktober 2020
sebagai partisipasi GPIB untuk mendukung gerakan pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan jemaat dan masyarakat. Kiranya kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh jemaat dan presbiter GPIB dalam respon hari pengurangan risiko bencana ini. Salam dalam kasih. Krisis Center GPIB Lingkup Sinodal, Penatua Dr. Ari Sutopo Ketua, Penatua Kris Wangkai Wakil Ketua, Penatua Aryati Maitimo Sekretaris, Penatua Irma Jinara Anggota, Penatua Kiki Balsasar Anggota, Penatua Denny Andries Anggota, Dekin Yosua Panggabian Anggota, Bapak Ronald Manupo Anggota, Penatua Wisnu Sukendro Anggota. Demikian arah Krisis Center GPIB Lingkup Sinodal. Tuhan Yesus memberkati. Amanat pengutusan. Krisis kiranya tak menghambatmu untuk berkarya. Realita penderitaan kiranya menggerakkanmu untuk peduli dan mengulurkan tangan. Pergilah, engkau diutus kepada dunia milik Allah bersama dengannya untuk sebuah pemulihan. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan masuk di dalam berkat. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.